damai kita sebagai manusia yang hidup itu 4 perkara. Yang pertama bi'ilmil ulama, dengan ilmu ulama, ilmu takwa, ilmunya para ulama. Ilmu ulama yang mana? Yang pertama ilmu tentang pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa segala sesuatu yang terjadi di bumi ini semuanya karena takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakanmu dan Allah juga yang menjadikan perbuatanmu. Ada orang yang bila mana dia masuk surga, Allah menakdirkan dia taat. Bila Allah menakdirkan seseorang untuk masuk neraka, Allah izinkan dia berbuat dosa dan maksiat. Bila Allah mengkayakan seseorang, Allah takdirkan dia berusaha dan mudah dalam usahanya. Bila Allah menakdirkan seseorang miskin, maka dia dimalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila bumi ini untuk diberikan bencana, Allah izinkan maksiat dan dosa terjadi, tidak ada orang yang mencegahnya. Maka saat dosa dan maksiat terjadi terang-terangan, Allah akan menurunkan bala dan bencana. Dosa tidak diturunkan bala bila sembunyi-sembunyi. Tetapi kalau maksiat sudah nampak di permukaan, sudah tidak ada lagi golongan yang amar ma'ruf nahi munkar, pada kala itu bala di dunia akan diberikan dengan segera. Maka ilmu para ulama penting, ilmu tentang ketuhanan. Jangan lagi dalam tauhid kita bersandar kepada makhluk. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Orang kaya itu bukan karena usahanya, tapi karena Allah sudah mengizinkan kekayaan baginya. Bila ada orang yang sudah kaya, dia yakin benar bahwa kekayaannya itu adalah hasil usahanya. Apa bedanya dengan Qarun? Karena Qarun saat umat bertanya, "Anna hadza laka ya Qarun?" Hartamu begini banyak Qarun, dari mana engkau dapat semua ini Qarun? Qarun menjawab, hartaku adalah keringatku dan tidak ada hubungan dengan Tuhan. Karena Nabi Musa meminta zakat sama sekarun, Qarun berkata, bukan Tuhan yang memberikan, karena hasil keringatku. Akhirnya Qarun dan hartanya ditenggelamkan dalam gempa bumi yang dahsyat. Jangan sombong dengan kekayaan, jangan sombong dengan jabatan. Kita sedang ke depan memilih pemimpin. Siapa yang akan dimenangkan, Allah sudah tahu. Cuman pilkada dijalani supaya ada alasan untuk menduduki kursi bupati di kabupaten. Tetapi kita juga mendoakan sebagai rakyat, mendoakan agar pemimpin ini lebih baik. Allahumma rzuqna imaman adilan. Berdoa karena pemimpin itu berpengaruh bagi rakyatnya, seperti pengaruh orang tua bagi anaknya, seperti pengaruh guru bagi muridnya, seperti pengaruh imam bagi makmumnya. Begitu juga pengaruh pemimpin bagi rakyatnya. Maka ilmu ulama, takut kita hanya kepada Allah, cinta kita hanya kepada Allah. Apapun yang kita lakukan karena Allah, untuk Allah, dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Jangan apapun yang dilakukan hanya untuk mendapatkan uang, tetapi untuk mendapatkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Orang bijak, apapun yang dilakukan, apapun yang dia katakan, diam dan bergeraknya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, kita tidak cukup amal untuk masuk surga. Tidak cukup amal kita dengan salat masuk surga, tidak. Maka segala aktivitas kita, segala profesi kita, itu adalah menjadi amal. Seorang pemimpin, dia harus memimpin karena Allah, bukan karena supaya naik derajatnya. Bukan. Ada orang yang ingin menjadi anggota dewan, bukan karena untuk memperbaiki ekonominya, tapi untuk memperbaiki rakyatnya. Politik itu bukan mencari cara untuk menang, tetapi politik adalah
untuk memperbaiki kehidupan yang langgeng dalam kedamaian di dalam daerah yang dia pimpin. Tetapi hari ini kita melihat ironis sekali, orang mencalonkan diri menjadi anggota dewan umpamanya rupanya untuk memperbaiki ekonominya, bukan memperbaiki karakter rakyatnya. Ilmu ulama, ilmu tauhid, setelah itu ilmu kita di dalam beribadah, termasuk profesi. Semua profesi kita adalah mencari ridha Allah. Pegawai negeri itu bukan untuk mendapatkan gaji. Hari ini ada orang-orang berjuang untuk mendapatkan P3K. Itu bukan untuk mendapatkan gaji, bukan. Itu adalah cara Allah menakdirkan cara dia beribadah. Guru mengajar di sekolah itu untuk mencerdaskan anak bangsa, bukan untuk dia mendapatkan gaji di awal bulan. Rendah sekali derajat kita kalau apa yang kita lakukan hanya untuk tiru, wani tiru. Rendah sekali. Maka orang beriman saat dia mendatangi undangan itu bukan untuk mengenyangkan perutnya, tapi untuk membahagiakan hati orang yang beriman. Dia makan di tempat undangan, di tempat kenduri untuk pahala orang yang berkenduri. Kan untuk nyakrok pun baju, tetapi yang ada pahala orang yang berkenduri. Bila kita meniatkan supaya kenyang, apa bedanya dengan kaum empat kaki? Beda mindset orang bijak dengan orang biasa. Maka oleh karenanya ilmu ulama, ilmu akhlak, jangan sampai anak di sekolah dapat juara 1, membaca Quran, dia menghafal Al-Quran, pengajiannya tinggi, kedoktorannya sampai ke luar negeri, tapi begitu datang ke warung makan kue 5, tapi dia ngaku 2. Naulun, dia hafal Quran, ijazah, tahu dia bahwa berbohong itu dosa, tetapi dia sangat berbelanja. Ia balik belum untuk berbea, itu kue kamu berbea, pada itu. Itu adalah kebohongan yang hari ini sudah tercabut dari akhlaknya orang-orang yang katanya beriman. Yang bikin jalan, kontraktor, itu tahu kalau aspal yang dia buat begini-begini ini tahan. Sekolahnya panjang, tapi kenapa saat perlakuan sudah dalam penipuan? Karakter, akhlak, ini yang sudah hilang dari diri kita. Ilmu ulama, maka harus ada pengajian, majelis ilmu yang ada di bangku sekolah. Kita kadang tidak mengamalkannya dalam setiap waktu, tapi ilmu dalam pengajian, ilmu akhlak, ilmu takwa, begitu bangun tidur, bahkan sampai tidur kembali, semuanya dalam ilmu agama, ilmu ulama harus kita punyai. Maka kelebihan menuntut ilmu itu lebih baik dari salat sunat 1000 rakaat. Bahkan yang kedua, ada